Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyiduna Imam Hasan al-Basri dan seorang penyembah api yang bernama Simeon. Imam Hasan al-Basri dulu pernah memiliki seorang tetangga yang bernama Simeon yang menyembah api. Dia beragama Majusi. Pada suatu hari, Simeon jatuh sakit dan menjelang ajalnya. Teman-temannya memohon agar Hasan mengunjunginya. Kemudian beliau pun datang dan mendapati si Simeon berbaring di tempat tidur. Tubuhnya mulai menghitam oleh api dan asap. Kemudian Imam Hasan al-Basri menasihatinya, Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Engkau telah menghabiskan sepanjang hidupmu di tengah api dan asap. Maka hari ini terimalah Islam supaya Allah mengampunimu. Wahai Imam Hasan al-Basri, kata si Simeon, ada 3 perkara yang menghalangiku menjadi seorang muslim. Yang pertama, bahwa kalian membenci dunia ini. Akan tetapi, siang dan malam kalian hanya mengejar hal-hal duniawi. Yang kedua, kalian berkata bahwa kematian adalah satu kenyataan dan pasti akan terjadi. Dia harus dihadapi. Akan tetapi kalian tidak membuat persiapan menghadapi kematian itu sendiri. Yang ketiga, wahai Imam Hasan al-Basri, kalian berkata bahwa wajah Allah akan terlihat. Namun sampai saat ini, kalian melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ucapan dari manusia yang sungguh-sungguh mengetahui jika setiap muslim berbuat begitu, apakah yang akan kau katakan? Mereka mengakui keesaan Allah sedangkan kau menyembah api seumur hidupmu. Engkau menyembah api selama 70 tahun selama hidupmu, sementara aku tidak akan pernah berbuat seperti itu. Memang benar, kita sama-sama terseret ke neraka. Api neraka akan membakar dirimu dan diriku. Allah tidak akan memedulikanmu, akan tetapi jika Dia berkehendak, api tersebut tidak akan berani menghanguskan sehelai rambut pun pada tubuhku ini, kata Imam Hasan al-Basri. Karena api adalah ciptaannya Allah dan segala ciptaannya akan tunduk kepada segala perintahnya. Engkau sudah menyembah api selama 70 tahun, maka marilah kita bersama-sama menaruh tangan kita ke dalam api agar engkau dapat menyaksikan sendiri betapa api itu sesungguhnya tidak berdaya dan betapa Allah itu maha kuasa. Setelah mengatakannya, Imam Hasan memasukkan tangan ke api. Namun secara ajaib, dengan izin Allah, tak sejengkal pun bagian dari tubuhnya terluka ataupun terbakar. Maka dari itu si Simeon menyaksikannya dengan takjub. Dengan tiba-tiba fajar pengetahuan mulai tersingkap di hadapannya. Dia berujar, selama 70 tahun aku telah menyembah api. Orang si Simeon tersebut, kini tinggal 1-2 helaan nafas saja yang tersisa. Maka apa yang harus aku lakukan? Jadilah seorang muslim. Imam Hasan menjawab, jika engkau memberiku sebuah jaminan yang tertulis bahwa Allah tidak akan menghukumku, kata si Simeon tersebut, maka barulah aku akan menjadi seorang muslim. Jika tanpa jaminan tertulis tersebut, maka aku tidak akan memeluk agama Islam. Imam Hasan kemudian segera menuliskannya, menulis sebuah kontrak, kemudian memberikannya kepada si Simeon tersebut. Sekarang perintahkanlah pengikutmu di Basrah untuk memberikan kesaksian mereka di atas jaminanmu tersebut.
Para saksi pun membubuhkan tanda tangan mereka. Simeon mulai berurai air mata dan menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Dia mengucap kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menjadi seorang muslim. Lalu ia menyampaikan wasiat terakhirnya kepada Imam Hasan al-Basri. Wahai Imam Hasan, setelah aku mati, maka mandikanlah aku dengan tanganmu sendiri. Kuburkanlah aku dan selipkan surat jaminan ini di tanganku. Surat ini akan menjadi buktiku di hari kiamat kelak. Setelah berkata demikian kepada Imam Hasan al-Basri, Simeon tersebut mengucap 2 kalimat syahadat dan menghembuskan nafas terakhirnya, dan ia pun meninggalkan dunia ini. Lalu mereka pun memandikannya seperti apa yang telah diwasiatkan oleh si Simeon tersebut, sampai selesailah fardu kifayah tersebut. Dan mereka menyisipkan sebuah surat jaminan di tangan si Simeon tersebut. Lalu setelah semuanya selesai, pada malam harinya Imam Hasan hendak pergi tidur sambil merenungi apa yang telah dia perbuat. Kemudian Imam Hasan al-Basri berujar dalam hatinya, oh, bagaimana aku mendapat menolong seseorang yang sedang tenggelam, sementara aku sendiri sedang tenggelam. Aku sendiri tidak dapat menentukan nasibku kelak. Akan tetapi mengapa aku berani memastikan apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dengan pemikiran-pemikiran itu, Hasan pun tertidur. Imam Hasan pun tertidur. Lalu ia bermimpi bertemu dengan si Simeon. Wajahnya bersinar seperti pelita, sedangkan di kepalanya terdapat sebuah mahkota. Simeon mengenakan jubah yang sangat indah dan berjalan-jalan sambil tersenyum di sebuah taman surga. Kemudian Imam Hasan al-Basri berujar kepada si Simeon, bagaimana keadaanmu wahai Simeon? Lalu dia menjawab, mengapa engkau bertanya padahal engkau melihatnya sendiri wahai Imam Hasan al-Basri? Allah yang Maha Besar dengan segala kemurahannya telah membawaku ke hadiratnya dan memperlihatkan wajahnya kepadaku. Karunia-Nya yang dilimpahkannya kepadaku tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Engkau telah memberiku sebuah surat jaminan dulu. Maka hari ini terimalah kembali surat jaminan ini karena aku tidak lagi membutuhkannya sama sekali. Tiba-tiba Imam Hasan al-Basri terkejut dan terbangun. Beliau terbangun dari mimpinya. Dan Imam Hasan al-Basri pada saat itu juga menemukan surat jaminan yang telah diberikan oleh Simeon dalam mimpi itu berada di tangannya. Masya Allah. Ya Allah, seru Hasan al-Basri. Ya Allah, ya Rabb. Imam Hasan al-Basri menyeru, aku menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan adalah tanpa sebab kecuali karena kemurahan-Mu semata. Siapakah yang akan tersesat di pintu-Mu? Engkau telah mengizinkan seseorang yang menyembah api selama 70 tahun untuk menghampiri-Mu, semata-mata karena sebaris ucapan. Bagaimana mungkin engkau akan menolak seseorang yang telah beriman selama 70 tahun? Itulah cerita tentang Imam Hasan al-Basri dengan tetangganya yang beragama Majusi dan masuk ke Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.